Maeso Jenar yang memang sudah siap tidak membiarkan Gajah Alit dilukai. Segera ia pun meloncat dari persembunyiannya. Geraknya nampak kuat, tangkas dan teguh, seperti seekor banteng yang terluka menyerang lawannya. Mendengar suitan dari atas atap itu, Gajah Alit segera sadar bahwa suitan itu seperti yang didengarnya tadi. Ternyata bukanlah suara Maeso Jenar. Maka segera ia melontarkan diri jauh ke belakang sampai 4-5 depak dan segera bersiap menghadapi kemungkinan dari musuhnya yang baru itu. Melihat gerak yang demikian cepatnya, ketiga musuhnya jadi terkejut. Demikian juga Lowoijo yang terpaksa membuat satu gerakan di udara untuk mengubah arah terjunnya. Tapi kembali di luar dugaannya bahwa dari arah lain datanglah dengan garangnya suatu serangan yang dahsyat. Kembali Lowoijo mengubah gaya tubuhnya, tetapi meskipun demikian ia tak mempunyai kekuatan lagi untuk menyerang ke arah yang berlawanan. Sehingga segera ia melipat tangan kanannya untuk melindungi dada, sedangkan tangan kirinya disiapkan untuk menyerang. Maka pada saat kaki Lowoijo baru saja menyentuh tanah, datanglah serangan Maeso Jenar dengan dahsyatnya, sehingga terjadilah suatu benturan yang sangat hebat dari dua tenaga raksasa. Tetapi rupanya Maeso Jenar menang perhitungan, sehingga Lowoijo terdorong ke belakang dan kehilangan keseimbangan. Dia berguling 2 kali ke belakang dan barulah ia dapat tegak kembali. Tetapi sementara dadanya terasa nyeri sekali, nafasnya agak sesak. Pukulan Maeso Jenar yang dilontarkan sepenuh tenaga itu rupanya telah melukai bagian dalam tubuh Lowoijo. Meskipun demikian, pada saat benturan itu terjadi, tangan kiri Lowoijo ternyata telah dapat mengenai pundak Maeso Jenar, sehingga tangan kanan Maeso Jenar pun menjadi sakit dan geraknya menjadi terbatas. Gajah Alit yang melihat munculnya Maeso Jenar dengan tiba-tiba itu menjadi girang, dan geraknya bertambah mantap. Sambil menyerang kembali, ia sempat berkata, "Hei, Kakang Ronggo, rupa-rupanya kau mau mengajak main sembunyi-sembunyian." Tapi Maeso Jenar diam saja, sebab ia sedang berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Maka segera terjadi 2 kancah pertarungan yang dahsyat. Maeso Jenar melawan Lowoijo dan Gajah Alit melawan 3 orang pengikut Lowoijo. Mungkin karena Lowoijo telah berhasil dilukainya lebih dahulu, maka pertempuran antara Maeso Jenar dan Lowoijo segera nampak berat sebelah. Sekali 2 kali memang ia bisa mengenai tubuh Maeso Jenar, tapi sebaliknya Maeso Jenar telah mengenainya 2 kali lipat. Karena tangan kanannya terluka, Maeso Jenar memusatkan serangannya pada kecepatan gerak kakinya. Dan ternyata ini berbahaya sekali bagi Lowoijo. Pada suatu kali, Lowoijo dengan dahsyatnya menyerang arah tenggorokan Maeso Jenar dengan 2 buah jarinya yang dirapatkan. Cepat-cepat Maeso Jenar menghindar dengan menarik tubuhnya sedikit ke samping. Tetapi cepat kilat Lowoijo mengubah serangannya dengan suatu tendangan ke arah ulu hati Maeso Jenar. Serangan itu datangnya cepat sekali, sehingga hanya dengan gerakan yang kecepatannya tak dapat dilihat, Maeso Jenar berhasil menangkis serangan itu dan dengan tangannya mendorong kaki itu ke dalam. Dorongan itu begitu kuatnya sehingga Lowoijo terputar setengah lingkaran. Maka kembali Maeso Jenar mempergunakan kesempatan ini. Belum lagi kaki Lowoijo itu menjejakkan tanah. Maeso Jenar telah memberikan suatu tendangan dan dengan tumitnya ia mengenai lambung lawannya. Kembali Lowoijo terlompat beberapa langkah.
Dan karena dada Lawaijo memang sudah terluka, maka pukulan ini rasanya jauh lebih hebat dari serangan yang pertama. Sehingga Lawaijo terlompat ke belakang. Maeso Jenar yang akan memburunya terpaksa segera menghentikan geraknya. Seleret sinar putih terbang menyambar dadanya. Secepat kilat ia miringkan tubuhnya dan sinar putih itu lari hanya berjarak setebal daun dari dadanya, mengenai dinding balai perbendaharaan dan langsung menancap di sana, hampir sampai ke tangkainya. Ternyata benda itu adalah sebilah pisau yang pada tangkainya diikatkan secarik kain, bergambar seekor kelelawar hijau dengan kepala serigala. Melihat pisau itu tertancap begitu dalam, hati Maeso Jenar tersirat juga. Kalau saja pisau itu menancap di dadanya, entahlah apa jadinya. Sementara itu terjadilah suatu hal di luar dugaan. Setelah melemparkan pisaunya, segera Lawaijo melompat ke belakang dan secepat kilat ia melarikan diri. Maeso Jenar tentu saja tak membiarkan Lawaijo lari, sehingga ia segera mengejarnya. Tetapi di luar dugaannya pula, kedua orang yang turut mengeroyok Gajah Alit segera meninggalkannya dan menghadangnya. Mereka sekarang sudah memegang senjata di tangan masing-masing, sebuah belati panjang. Maeso Jenar menjadi jengkel sekali. Sedianya ia sama sekali tak ingin melayani orang itu, supaya tidak kehilangan Lawaijo. Tetapi kedua orang itu nekat menyerang Maeso Jenar. Terpaksa Maeso Jenar berhenti untuk melayani kedua orang itu. Baik Maeso Jenar maupun Gajah Alit mengerti akan maksud kedua pembantu Lawaijo itu, yaitu untuk memberi kesempatan kepada pemimpinnya supaya dapat meloloskan diri. Karena itu Gajah Alit pun berusaha untuk menghindari pertarungan dengan lawannya yang tinggal seorang itu, untuk dapat mengejar Lawaijo. Tetapi lawannya itu pun sudah seperti orang kemasukan setan. Maka akhirnya Maeso Jenar dan Gajah Alit mengambil keputusan untuk menyelesaikan lawan masing-masing, baru berusaha menangkap Lawaijo. Tapi belum lagi mereka berhasil menyelesaikan pertempuran itu, Lawaijo telah melompat ke atas dinding halaman. Kemudian kembali terdengar suara tertawa itu, suara tertawa yang menusuk-nusuk hati begitu pedihnya, seperti suara rintihan hantu kubur. Dengan cepat tertawanya itu makin lama makin terdengar jauh dan lemah. Menyaksikan hilangnya Lawaijo di depan matanya, Maeso Jenar dan Gajah Alit menjadi gusar bukan kepalang. Dan sekarang kegusarannya itu hanya dapat ditumpahkan kepada lawannya yang ketika itu juga sudah berusaha untuk melarikan diri. Maka dengan kekuatan penuh Maeso Jenar segera menghantam lawannya. Pisau yang dipegang oleh kedua orang itu sama sekali tak berarti, dan sekali pukulan Maeso Jenar melayang mengenai kepala salah seorang di antaranya, sehingga terdengar suatu jerit ngeri disusul teriakan keras dari yang seorang lagi. Karena tulang-tulang rusuknya rontok disambar kaki Maeso Jenar, maka seperti batang pisang keduanya roboh di tanah dan tak bergerak-gerak lagi. Belum lagi gema teriakan itu berhenti, terdengarlah suara keluhan yang tertahan. Rupanya Gajah Alit pun berhasil menyelesaikan pertempurannya. Hanya saja ia mempunyai cara sendiri untuk menumpahkan kemarahannya. Dengan tangannya yang pendek kukuh itu ia menyambar leher lawannya. Lalu dengan ibu jari yang kokoh ia menekan leher itu sampai napas lawannya putus. Namun meskipun pada pagi harinya terjadi kegemparan dalam istana, serta hampir tiap-tiap mulut menyatakan pujian terhadap Maeso Jenar dan Gajah Alit yang telah berhasil menggagalkan usaha Lawaijo, bahkan dapat pula membinasakan 4 orang anggotanya. Tetapi Maeso Jenar tetap merasa kagum akan kekuatan tenaga batin lawannya. Meskipun terjadi perkelahian begitu hebatnya, serta beberapa kali terdengar teriakan dan suitan, namun tak seorang pun dari mereka yang
tertidur karena pengaruh sirep itu terbangun. Apalagi suara tertawa itu alangkah tajamnya, sehingga mempunyai pengaruh yang luar biasa. Orang yang tidak mempunyai daya tahan yang kuat tentu akan terpengaruh karenanya. Akhirnya menggigil ngeri dan kehilangan tenaga. Sekarang, pada saat ia bertanding melawan Watu Gunung untuk kepentingan Ki Asem Gede, kembali ia mendengar tertawa yang demikian. Mirip sekali dengan suara tertawa Lowo Ijo. Orang-orang yang tak berkepentingan serta tak terlibat dalam perkelahian itu pun menjadi menggigil karenanya. Bahkan beberapa orang telah terduduk lemah tanpa kekuatan lagi untuk dapat berdiri. Mendapat ingatan itu, kegusaran hati Maiso Jenar seperti tergugah. Dalam sejarah hidupnya, belum pernah ada seseorang penjahat yang sudah berada di bawah hidungnya terluput dari tangannya. Meskipun ia sekarang bukan lagi seorang prajurit Demak, ia tetap memiliki jiwa pengabdian untuk kedamaian hati rakyat. Karena itu, sekali lagi, ia ingin bertemu dengan Lowo Ijo yang sejak peristiwa itu namanya tak pernah terdengar lagi. Tapi ia yakin bahwa apabila tak terbinasakan, pada suatu saat pasti Lowo Ijo akan muncul kembali. Watu gunung yang memiliki ciri-ciri khas sama dengan Lowo Ijo tentu mempunyai hubungan erat. Mungkin Watu Gunung adalah bekas gerombolan Lowo Ijo, atau mungkin juga muridnya. Maka timbullah keinginan Maiso Jenar untuk mempermainkan orang ini sebagai undangan buat kehadiran Lowo Ijo. Kenangan dan pikiran-pikiran itu hanya sebentar saja melintas di otak Maiso Jenar. Sementara itu suara tertawa Watu Gunung sudah kian lemah. Kian lemah, para penonton pun menjadi kian ngeri dan ketakutan. Beberapa orang diantaranya terjatuh lemah seperti dicopoti tulang-tulangnya. Saat yang mengerikan tentu segera tiba. Para penonton yang mengharap segera berakhir riwayat kelima iblis itu meratap dalam hati. Tepat pada saat mulut Watu Gunung terkatup, matanya segera berubah jadi merah dan liar. Wajahnya nampak bertambah bengis. Ia mandang Maiso Jenar dengan tajam. Tangannya direntangkan ke samping, sedang jari-jarinya yang kuat itu dikembangkan, siap untuk menerkam dan merobek lawannya. Setapak demi setapak ia maju mendekati umpannya. Tapi sementara Maiso Jenar pun telah siap dan telah mendapat keputusan untuk mempermainkan lawannya. Tapi ia tetap waspada dan hati-hati, sebab ia tahu betapa kuatnya Lowo Ijo. Kalau saja orang ini dapat mewarisi segala kehebatan Lowo Ijo, pertarungan tentu akan menjadi sangat sengit sekali. Ketika jarak mereka tinggal kira-kira 2 depa, Watu Gunung menggeram hebat, lalu dengan gerak yang cepat sekali ia melompat menerkam Maiso Jenar. Serangan yang dilontarkan dengan sepenuh tenaga, serta dari jarak yang begitu dekat dengan kecepatan yang tinggi, menjadikan darah para penonton berdesir. Apalagi ketika mereka melihat Maiso Jenar tidak sempat menghindari serangan itu. Ia hanya dapat melindungi dirinya dengan tangannya yang disilangkan di muka dadanya untuk menahan terkaman jari-jari Watu Gunung. Memang saat itu Maiso Jenar sama sekali tidak berusaha menghindar. Ia hanya mempergunakan tangannya untuk melindungi dadanya. Dan ketika serangan itu datang, terdengarlah beberapa jeritan tertahan. Justru dari para penonton, sedangkan Ki Asem Gede pun tak sempat mengedipkan matanya. Mereka mengira bahwa akan terjadi suatu benturan yang dahsyat dan tangan Maiso Jenar akan dipatahkan. Tapi apa yang terjadi adalah jauh dari itu. Sama sekali tak terjadi benturan yang keras. Waktu tangan Watu Gunung menyentuh tangannya, Maiso Jenar surut ke belakang
selangkah untuk memusnahkan tenaga lawan. Sesudah itu ia gunakan 6 bagian tenaganya untuk mendorong lawannya. Watu gunung sama sekali tidak mengira bahwa ia akan mengalami perlawanan yang demikian. Karena itu seperti bola besi yang dilemparkan ke udara oleh tenaga seekor banteng. Ia melayang sebentar dan terjatuh beberapa depa ke belakang. Hanya karena kelincahan dan keuletannya saja, maka ia tidak terpelanting dan jatuh bergulingan. Meskipun tubuhnya bergetar, Watu gunung berhasil tegak di atas kedua kakinya. Bahkan ia telah siap pula dengan sebuah pertahanan. Bagus, ulet juga orang ini, desis Maiso Jenar. Tapi Maiso Jenar tidak mau memberi kesempatan lagi. Watu gunung geragapan, cepat-cepat ia rendahkan tubuhnya dan melindungi lambungnya dengan siku. Tapi rupanya Maiso Jenar tidak betul-betul menyerang lambung itu. Sebab sebentar kemudian tangan kanannya sudah berputar mengenai tengkuk Watu gunung. Kembali Watu gunung terhuyung-huyung ke belakang. Dikerahkannya semua tenaganya untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh, dan dengan susah payah ia berhasil juga. Perubahan yang terjadi demikian cepatnya itu menyebabkan para penonton terkejut bukan kepalang. Malahan kemudian ada yang tidak percaya pada apa yang terjadi. Setan mana yang telah membantu Maiso Jenar mendapat kekuatan itu? Sambaran beserta ketiga kawannya sampai berdiri. Sebagai orang yang penuh pengalaman, Sambaran segera melihat kekuatan Maiso Jenar yang luar biasa itu. Kalau mula-mula Maiso Jenar nampak lemah dan tak bertenaga, itu karena ia sedang menjajaki. Kalau mula-mula ia merasa yakin bahwa Watu gunung akan berhasil, sekarang adalah sebaliknya. Ia menjadi yakin kalau Watu gunung akan binasa, atau setidak-tidaknya namanya lah yang binasa. Rupanya ketiga kawannya pun berpikir demikian juga. Apalagi Maiso Jenar telah mendesak demikian hebatnya. Anehnya, serangan-serangan Maiso Jenar tidak nampak membahayakan. Pada suatu kali ketika Maiso Jenar melompat dengan dahsyatnya ke udara, kakinya bergerak menyambar kepala Watu gunung, sehingga Watu gunung terpaksa merendahkan diri untuk menghindar. Tapi segera kaki itu ditarik dan sekali menggeliat, Maiso Jenar telah berdiri di belakang Watu gunung. Tangannya bergerak cepat sekali ke arah kepala Watu gunung. Serentak hati para penonton tergetar, hampir saja mereka bersorak. Karena pasti kepala Watu gunung akan terhantam. Tapi rupanya Maiso Jenar berbuat lain. Ia hanya menyambar saja ikat kepala Watu gunung yang berwarna merah soga itu. Mendapat perlakuan ini, wajah Watu gunung menjadi merah, semerah ikat kepalanya yang disambar Maiso Jenar itu. Giginya gemeretak menahan marah dan tubuhnya bergetar secepat getaran darahnya. Bagi orang seperti Watu gunung, lebih baik kepalanya diremukkan daripada dihina sedemikian. Ki Asem Gede yang sejak melihat perubahan sikap Maiso Jenar sudah mendapat kepastian akan akhir dari pertarungan itu, melihat Maiso Jenar berbuat sedemikian tak dapat lagi menahan geli hatinya. Tertawanya terlontar tak terkendalikan sampai tubuhnya berguncang-guncang.